Nah ini tampilan udah ganti cakram ya. Tampilannya kayak gini. Ini agak pendek bagian depan karena shocknya saya pendekin. Jadi dia terlihat lebih ceper. Balik lagi di Faiz Project ya. Assalamualaikum. Video kali ini saya mau review sedikit tentang pengalaman pakai cakram depan ukuran 300 mili sama cakram belakang untuk punyanya ini ya, RG sama Thunder ya. Dia lebih besar dari ukuran aslinya Satria 2 tak ya. Jadi di video sebelumnya itu saya udah bahas mengenai ganti dari apa namanya, dari cakram depan sama belakang ya. Cakram depan ini saya pakai merek TZM. Merek TZM, pemasangannya PNP ya, jadi nggak ada nambah lubang lagi atau ngebubut lagi, dia langsung PNP, langsung terpasang. Asalkan apa namanya, si bracketnya bracket asli bawaan dari si Satrianya ya, Satria 2 tak ini, bukan bracket yang udah di custom. Itu PNP tanpa harus merubah apapun. Ukurannya 300 mili. Saya ngambil 300 mili bukan 320, karena kalau 320 menurut saya terlalu besar sih. Jadi saya pilih pakai yang 300 mili aja. Terus bagian belakang itu saya pakai punyanya RG ya, punya RG itu bedanya sekitar 1,5 sampai 2 cm sama yang aslinya Satria. Cuman kalau untuk yang belakang itu mau nggak mau memang harus tambah bracket. Jadi nggak bisa, kalau nggak ganti bracket itu nggak akan bisa ya, karena ukurannya kan dia lebih besar. Jadi mau nggak mau kita custom bracket sendiri. Kita putar balik dulu lah. Jadi kalau untuk sensasi berkendaranya ya, kalau misalnya pakai cakram yang buset dah itu debunya. Jadi kalau pakai cakram yang lebar 300 mili ini, untuk pengereman asik. Untuk pengereman asik. Cuman kalau buat apa ya namanya, buat gaya-gayaan juga oke lah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya pada teorinya
Kalau kalau misalnya cakram gede ini, dia sistem pengeremannya bagus. Dan kalau misalnya kalian mau pakai piringan cakram yang lebar kayak gini, yang gede, itu sebisa mungkin pilih yang floating ya. Floating itu pertama dia nggak datar. Ciri-ciri floating itu pertama dia nggak datar, dia ada agak cekung. Kemudian dia terbagi dua gitu. Dia ada pembatasnya ya. Ada dua. Jadi ada yang intinya itu yang nempel di motor. Kemudian yang inti kedua itu dia yang dicengkram sama kampas rem sama kaliper ya. Jadi kalau yang floating itu ada dua itu. Kenapa kalau misalnya lebih bagus secara teori untuk cakram floating seperti itu? Karena memang untuk floating itu didesain supaya si cakram itu tetap maksimal ya kinerjanya ya. Jadi kalau lagi kecepatan tinggi atau sering menggunakan rem itu untuk untuk cakram tipe floating itu yang terbaik dibanding dengan yang garis lurus atau datar gitu. Dan dia untuk menghindari bengkok ya, karena kalau cakram yang datar itu kalau misalnya anggaplah dipakai balap atau dipakai harian yang sering ngebut atau touring, itu kan panas ya, kampas rem sama si piringan cakram itu kan beradu terus ya, itu panas, jadi bisa menyebabkan bengkok atau jadi macet gitu. Nah kalau yang floating itu terhindar lah untuk hal-hal seperti itu ya, karena dia yang tadi saya sebutkan alasannya, pertama dia cembung dan ada dua bagian gitu. Nah kalau misalnya itu untuk yang depan. Nah kalau untuk yang belakang, itu dia lebih ke dia mirip-mirip sama yang depan. Jadi yang belakang itu kan saya pakai Thunder sama RG lah, itu kan sama dua-duanya. Pakai Thunder sama RG itu dia si piringannya kan lebih besar dari yang asli ya, sekitar 1,5 sampai 2 cm. Nah, untuk tingkat pengereman, jadi daya cengkramnya itu lebih enak, jadi lebih pakem si remnya, sama kayak yang depan. Nah kalau misalnya kalian mau nekat yang depan segede 300 mili itu dipindah ke belakang, itu malah bahaya, karena terlalu pakem yang belakang itu nanti malah muter ya motornya ya. Jadi kalau yang belakang itu sedang-sedang lah gitu. Paling cocok emang udah yang maksimal seukuran RG ini, itu udah paling maksimal menurut saya. Jadi daya cengkramnya bagus dan tidak terlalu membahayakan ya gitu. Kemudian untuk bracketnya, untuk pemasangan bracketnya itu bikinnya harus yang presisi, bahannya kuat, jadi biar dia awet dan ukuran sama dimensinya itu nggak berubah walaupun sering dipakai atau dipakai ngerem sering, itu kan pasti ada tekanan-tekanan kepada bracket ya. Kalau bracketnya yang asal-asalan, bahannya yang nggak bagus misalnya, ya ngeri sih gitu. Ngeri. Jadi paling kalau misalnya pengereman itu lebih ke itu ya, lebih ke selera kalau untuk dimensinya.
Cuman sebenarnya kalau masalah remnya itu pakem atau enggak sih banyak faktor. Pertama bisa dari kampas remnya, itu yang pasti gampang bisa dicek kampas rem. Kemudian dari kalipernya sendiri, tekanan buat ngedorong si kampas itu bagus apa enggak tekanannya gitu. Itu juga bisa mempengaruhi ya. Part-part yang di dalam kaliper itu juga bisa mempengaruhi. Banyak sih faktornya, cuman kalau buat awam atau yang kayak saya lah yang masih pemula, jadi karena untuk kaliper saya juga nggak begitu paham, jadi yang pertama ganti ini aja, ganti piringan cakram sama ganti kampas rem. Paling itu yang saya bisa lakukan ya. Penggalangan dana untuk membantu pengobatan operasi ATR Ramadina setiap masa pilihan secara kota. Mudah-mudahan uluran tangan pemerintah Bapak Ibu digantikan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Gila, enak banget tenaganya. Asli. Jadi sekalian lah saya ngebahas knalpot ya. Jadi knalpot saya ini sebenarnya knalpot standar racing yang big volume ya, big volume. Terus saya punya dua saringan. Saya punya dua saringan. Yang satu saringannya itu bolong-bolong full ya, yang saringan standar. Yang satu lagi itu bolongnya seperempat dikasih pipa. Seperempat ada pipanya. Jadi ada merepetnya ya. Nah kemudian kemarin kan sempat motor ini nggak ada tenaganya. Pada akhirnya saya ganti deh. Saya coba gaspol, saya mainin di gaspol, masih nggak ada. Terus ujungnya saya potong sekitar 2 cm di ujung sarangan, dan sekarang malah tenaganya kayak yang plong gitu keluar gitu. Kok bisa ya? Padahal cuma sarangan doang, ujungnya saya potong, tapi tenaganya berubahnya lumayan jauh loh. Asli. Tadinya gigi 1, 2, 3, 4 itu loncat-loncat, terus ke 5, ke 6 itu lemah. Nah sekarang setelah si knalpot dipotong sama saya, ujungnya itu jadi 5 ke 6 pun jadi masih ngisi gitu. Masih ngisi ya, walaupun memang nggak ngisi banget kalau misalnya saya ganti knalpot yang memang khusus untuk spek mesin motor gitu. Itu cuma komersial break aja ya. Jadi kembali lagi ke sistem pengereman, pakai rem ini tuh enak. Pakai rem cakram yang lebar dan depan belakang itu enak. Oke, buat kalian yang mau ganti piringan cakram, silakan. Kemudian pilihlah yang bahannya oke ya. Menurut saya sih TZM ini udah lumayan lah. Tadinya kan PSM itu lumayan, harganya kan mahal tuh PSM.
Cuman barangnya saya nyari-nyari nggak dapet gitu. PSM adanya bukan buat ini, malah buat Satria. Jadi adanya TZM dan TZM juga kan udah merek lumayan lama ya, lumayan oke. Jadi cukup bagus lah buat touring standar harian, buat jalan-jalan, buat apa segala macam cukup. Oke, gitu aja. Ini saya mau istirahat dulu capek. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.